kesempatan dan memberikan meluangkan waktunya kepada saya untuk membantu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana di sini saya mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya berharap nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Semoga Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, insya Allah Bu Susi, terima kasih atas Bu Susi untuk melakukan wawancara tentang tugas Bu Susi. Silakan Bu Susi, apa yang ingin ditanyakan? Untuk yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Selama saya kepala sekolah di SD 04 Walangsanga, ada beberapa kasus yang merupakan sebuah dilema etika kebujukan moral, di mana dua keputusan itu sama-sama memiliki nilai yang berakibat tidak baik dalam keputusan tersebut. Saya harus mengambil salah satu keputusan tersebut. Maka untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah kasus-kasus dilema etika adalah yang pertama adalah saya mempelajari dari akibat yang akan timbul setelah keputusan itu saya ambil. Kemudian setelah itu setelah mempelajari, kemudian akan menjadi diskusi saya untuk dalam mengambil keputusan sebagai kolaborasi mengambil keputusan di sekolah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama menghargai kebajikan? Dalam hal-hal kasus-kasus dilema etika, maka dalam pengambilan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang pertama adalah saya melakukan pendalaman kasus tersebut, dari mana munculnya, kemudian siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian untuk pengambilan keputusan setelah menjalankan pendalaman saya sampaikan ke Dewan Guru, kemudian kami akan berembuk bersama untuk mengambil keputusan yang terbaik munculnya kasus-kasus dilema etika di sekolah. Soalnya sama-sama benar gitu. Iya, sama-sama benar. Gitu. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan atau langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan, yang pertama adalah saya harus berpegang pada aturan yang ada dari Kementerian Pendidikan. Kemudian saya konsultasi ke pengawas selaku pendamping saya sebagai kepala sekolah. Kemudian setelah itu baru mengerucut saya sampaikan ke Dewan Guru lewat rapat sekolah. Setelah itu kami sampaikan hasil keputusan tersebut kepada pihak-pihak yang menerima keputusan yang saya ambil gitu. Sangat menarik ini ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Kasus-kasus dilema etika kan adalah kasus yang sangat perlu kejelian dalam pengambilan keputusan. Maka supaya keputusan yang saya ambil itu efektif dan mengambil keputusan yang tepat, yang pertama itu saya melakukan identifikasi kasus tersebut, kemudian melakukan pendekatan secara personal kepada orang-orang yang kepada kasus-kasus yang termasuk dilema etika di sekolah. Kemudian setelah itu barulah kami bersama-sama dengan guru untuk melakukan keputusan yang tepat lewat rapat begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apa saja tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang selama ini? Ya,
Ya. sudah terjadi di SD Pak? Yang menjadi tantangan di SDN 04 Walangsanga ini dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika adalah yang pertama itu tantangannya adalah tidak semua yang memiliki kasus ini adalah memahami akan apa ya, akan kasusnya sendiri, artinya akan permasalahannya sendiri, begitu loh. Sehingga bahwa itu adalah tindakan yang salah, sebenarnya tindakan yang salah, tapi tidak dipahami, tidak memahami. Itu yang paling sulit, itu adalah memahamkan kepada orang yang memiliki kasus tersebut, tapi dirinya nggak paham gitu, nggak paham bahwa itu adalah sebuah masalah di sekolahan, gitu loh. Yang kena memahamkan bahwa itu adalah kasus gitu, tapi dianggapnya sebuah kebenaran gitu, yang terus dan terus gitu. Itu kok yang mungkin memahamkan pada yang memiliki kasus tersebut. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung bisa diselesaikan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, tentu kami mengidentifikasi selama tahun di SDN 04 Walangsanga ini adalah kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan saya identifikasi mana yang harus saya lakukan. Maka saya secara bertahap, meskipun tidak tertulis, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, begitu. Dari kasus ini kalau sudah selesai, baru berikutnya contoh dalam hal kekompakan di sekolahan, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, masing-masing guru kelas memiliki tanggung jawab kelas masing-masing, termasuk penjaga, dan saya sebagai kepala sekolah itu. Maka secara terjadwal saya melakukan kegiatan. Yang pertama adalah rapat sekolah. Rapat sekolah adalah tempat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolahan. Selain itu saya juga melakukan kunjungan rumah secara tidak terjadwal, dapat juga gitu. Itu mungkin jadwal dan prosedur dari yang saya lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Jadi sudah serta-merta langsung dapat diselesaikan ya Pak? Enggak, Harus karena bertahap ya? kasus dilema etika itu adalah kasus yang dua permasalahan yang sama-sama nilainya gitu, sehingga harus tepat dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tersinggung. Iya, itu sangat penting, itu menjaga keharmonisan, kekompakan itu adalah yang kita jaga. Baik Bapak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Khususnya kasus dilema etika itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi adalah itu sikap emosi masing-masing personal. Kadang orang itu ketika setiap orang pasti memiliki emosi yang beda-beda. Ada kemudian selain sikap emosi masing-masing orang itu berbeda-beda, yang kedua adalah sikap pemahaman terhadap pekerjaan. Nah, itu. Kadang orang memiliki pemahaman pekerjaan bahwa sekolahan bukan masalah utama, justru malahan di luar malah justru menjadi hal yang utama. Itu perlu kita pahamkan faktor itu. Terus dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 8, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang mungkin selama saya jadi kepala sekolah di SDN 04 Walangsanga, terutama yang pertama, kasus-kasus dilema etika itu merupakan kasus yang sangat perlu pendekatan yang sangat berbeda dengan kasus yang lain. Kemudian pengalaman kedua, bahwa untuk menyelesaikan itu membangun sebuah hubungan personal yang baik itu adalah sangat penting, dan menganggap bahwa kasus itu bukan merupakan suatu masalah, tapi adalah hal yang perlu kita selesaikan bersama. Masalah itu bukan merupakan masalah personal, tapi adalah masalah bersama. Gitu. Memahamkan permasalahan itu adalah menjadi masalah bersama di sebuah sekolah. Yang kedua adalah memahamkan tentang kasus tersebut menjadi sebuah
hambatan, yang menjadi sebuah hambatan ketika ingin sekolah itu menjadi maju, berkolaborasi bersama, memiliki sifat rasa berbuat bersama, kesatuan kesatuan pendidikan. Terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman tentang hal-hal pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Semoga wawancara kita pada kali ini membawa manfaat untuk saya khususnya dan untuk teman-teman yang mungkin nanti melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Susi, semoga tugas-tugas selesai selama jadi pendidikan guru penggerak dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Ahmad Ajidin dari SD Negeri Linggarsari 2, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan kepada saya dan meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas CGP Angkatan 11, yaitu demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Susi sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam membantu tugas-tugas Bu Suci dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah, nanti saya sampaikan pertanyaannya. Semoga Bapak nanti bisa berkenan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang saya berikan. Langsung saja, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, begitu Bapak? Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Mungkin sedikit gambaran ini berdasarkan pengalaman juga ya. Selama menjabat kepala sekolah kurang lebih udah 7 tahun menjabat sekolah dan sudah diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah. Rata-rata setiap sekolah yang saya pimpin ya Bu, pastilah ada permasalahan yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi di dalam sekolah tersebut. Emang dalam setiap permasalahan itu selalu muncul dalam diri kita itu adanya rasa dilema ya. Dilema takut berbenturan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat lingkungan sekitar dan juga dengan keadaan di lingkungan sekolah kita sendiri ya. Mungkin dalam bahasa Ibu itu disebutnya dilema etika ya, dilema etika. Dan kalau bujukan moral sudah pasti kadang diri kita juga tergiur akan hal-hal yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Walaupun seperti itu dengan beberapa sekolah yang kondisinya berbeda-beda, tapi khususnya sekarang saya menjabat di SD Linggarsari 2 khususnya dalam hal mengambil keputusan atau dalam hal mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah saya SD Negeri Linggarsari 2, khususnya yang termasuk ke dalam kategori mungkin membuat diri saya dilema ya, Yang pertama saya itu mengidentifikasi dulu terhadap situasi tindakan yang akan saya lakukan itu saya identifikasi dulu ya. Kadang juga menimbulkan perasaan yang kurang enak gitu. Kadang kita mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan keadaan lingkungan, apakah tidak berbenturan dengan moral orang-orang di lingkungan kita, atau juga bagaimana ke diri kita ya. Diri kita juga bertanya, ini teh salah apa enggak? Apa akan ada yang tersinggung atau tidak? Nah, seperti itu. Mungkin yang pertama itu mengidentifikasi dulu satu terhadap permasalahannya, dua mengidentifikasi tindakan yang sesuai yang akan dilakukan gitu. Terus yang kedua, nah juga kita harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah tentunya Ibu selaku calon guru penggerak pasti sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak ya Bu. Nah di sini juga kami selaku kepala sekolah itu mempelajari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan keadaan atau nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. Nah selanjutnya setelah mengidentifikasi situasi dan permasalahan yang terjadi juga
menyesuaikan dengan keadaan nilai di lingkungan sekitar, kita juga merefleksikan diri, Bu. Merefleksikan diri, bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, apa sih yang terjadi jika saya menentukan keputusan seperti itu? Nah, apa yang akan terjadi terus? Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mencapainya suatu keputusan yang bisa didasarkan keputusan yang mufakat, mendapatkan kemufakatan dari atas dan tidak ada pihak yang tersinggung. Nah, selanjutnya juga kita berpikir apakah keputusan yang saya akan ambil itu akan diterima atau enggak. Nah, itu ada pertanyaan yang mungkin akan sebelum mengambil keputusan, pertanyaan yang ada dalam benak saya. Selanjutnya itu kita harus melihat terhadap konsekuensi yang akan terjadi. Apabila kita mengambil keputusan, kita juga harus membaca hal positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil. Atau kita harus melihat kebermanfaatan, antara manfaat dan mudorot dari keputusan yang kita ambil. Nah, selanjutnya juga kita tidak boleh berpaling dari pihak-pihak lain. Kita juga harus berbicara, meminta pendapat dari orang-orang yang lebih kompeten dari kita, yang lebih menguasai situasi dan juga lebih paham terhadap keilmuan, yang ilmunya lebih paham, terus situasinya lebih memahami terhadap situasi. Nah, kita juga berbicara, berdiskusi, ngobrol supaya ada solusi terbaik yang bisa kita ambil sebelum kita mengambil keputusan yang akan diambil atas permasalahan yang menyebabkan dilema etika, ya, supaya tadi karena dilema etika keputusan yang kita ambil supaya tidak ada pihak yang tersinggung. Mungkin itu, Bu, identifikasi yang saya lakukan ketika terjadinya dilema etika. Sangat menarik sekali ya Bapak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu Bapak. Oh, ini sangat menarik sekali ya, Bu. Ketika Benar. Kita mengambil keputusan di mana dari suatu permasalahan dan di dalam permasalahan itu kedua-duanya benar. Iya. Kita harus mengambil itu yang paling benar gitu ya. Iya. Karena ini kedua-duanya benar. Kenapa mengambil keputusan yang paling benar? Nah, karena di sini situasinya ada dua kepentingan dan kepentingan ini dua-duanya benar. Nah, iya. Mungkin langkah yang biasa saya ambil ya seperti pertanyaan pertama dulu, kita identifikasi dulu permasalahannya, identifikasi mana yang paling penting, mana yang paling urgent gitu ya, Bu. Nah, setelah kita mendapatkan yang penting, keputusan yang paling penting untuk diputuskan, kita obrolkan dulu, diskusikan dengan lingkungan sekitar, dengan guru-guru, dengan orang tua siswa, dengan wali, kita diskusikan agar semua pihak terlibat. Jadi semua pihak terlibat, tidak ada ketersinggungan, dan ketika permasalahan itu melebar atau diterima responnya negatif, tidak menyalahkan kepada individu, pihak-pihak yang tersinggung itu ya, Bu. Nah, selanjutnya setelah mengadakan diskusi, kita juga mungkin harus melakukan evaluasi yang pertama tadi kebermanfaatan, terus keberhasilan atas keputusan yang diambil. Nah, juga kita harus mengevaluasi terhadap nilai dan etika yang berlaku di masyarakat, ya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar masing-masing kepentingan ini tidak ada yang tersinggung gitu ya, tidak ada yang dirugikan. Nah, terus juga mencari titik temu agar keputusan kita ini diterima oleh semua pihak, ya, semua pihak, tidak ada pihak yang tersinggung dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga kita harus terbuka kepada semua pihak dan bisa menjelaskan sedetail mungkin terhadap manfaat dari keputusan yang kita ambil. Dan selanjutnya mungkin setelah keterbukaan, tindak lanjut yang dilakukannya adalah mengevaluasi atas hasil keputusan yang telah diputuskan, diambil, betul. Sangat menarik Bapak pengalamannya. Semoga saya bisa belajar. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Itu Pak. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan ketika akan mengambil keputusan, mungkin seperti itu ya, Bu? Iya, yang selama ini. Ya, mungkin kan kita itu dalam setiap menghadapi masalah tidak langsung kita ambil keputusan, kita tidak langsung kita selesaikan masalah itu. Karena dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ya, Bu. Nah, mungkin yang pertama saya juga harus mengumpulkan informasi dulu, Bu. Mengumpulkan informasi
data dan fakta terkait masalah yang dihadapi. Nah, jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari salah satu pihak aja. Jadi kita juga harus mendapat informasi dari pihak-pihak yang lain. Jadi untuk memvalidasi kebenaran dari informasi atau masalah yang diterima. Nah, termasuk juga pendapat orang yang menyampaikan hal tersebut. Terus kita juga meminta pendapat dari orang lain, meminta pendapat kepada atasan kita, ya Bu. Nah, setelah pengumpulan informasi, jadi pihak yang terlibat itu kita identifikasi seberapa jauh sih kebenarannya gitu, seberapa jauh kebenarannya, dan juga menentukan siapa yang memiliki kepentingan itu. Apakah ada orang lain gitu yang punya kepentingan lain dari permasalahan yang dia sampaikan gitu ya. Juga diskusi, melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan terhadap keputusan yang kita ambil, dan juga jangan sampai terlupakan itu, kita harus mempertimbangkan situasi kondisi di lingkungan yang berkaitan dengan etika itu. Jadi karena kita mengalami dilema etika, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu dapat menyinggung perasaan atau menyalahi nilai yang sedang berlaku di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya juga kita harus memikirkan opsi-opsi dari keputusan yang kita ambil, yang mempunyai opsi pilihan. Nah, jadi mencari solusi dari permasalahan tersebut, bagaimana sih yang terbaik, apa sih manfaatnya gitu. Terus konsekuensinya untuk siswa dan guru seperti apa gitu. Jangan sampai keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu dapat menjadi bumerang terhadap satuan pendidikan yang kita pimpin. Nah, juga baik. Jadi dalam mengambil keputusan harus melihat semua pihak agar tidak ada pihak-pihak yang tersinggung gitu ya, Pak? Ya, betul sekali gitu, Bu. Betul. Itu sangat penting itu dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau ada pihak yang tersinggung itu respon negatifnya akan benar-benar, apalagi di zaman sekarang ya, Benar, ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Jadi pertanyaannya, langkah apa saja yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, terus tantangannya apa, begitu Pak? Mungkin ini ke dalam pengambilan keputusan yang paling efektif itu bagaimana gitu ya, Bu? Iya. Nah, mungkin kan seperti kita ya. Ada yang tadi ya. Salah satu semboyan atau dasar dari negara kita ya, mungkin salah satunya musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi yang paling efektif adalah itu, Bu. Kita melakukan musyawarah atau kolaborasi lah istilahnya, kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua, kolaborasi di dalam musyawarah untuk mencari kemufakatan ya, musyawarah untuk mufakat. Setelah mufakat kan kita tinggal ambil keputusan itu. Nah, ini kan keputusan dari bersama-sama ya, Bu. Nah, dengan adanya musyawarah dan mufakat itu, insya Allah tidak akan ada pihak yang merasa tersinggung, karena ini keputusan adalah keputusan secara bersama-sama, kemufakatan dari atas berdasarkan hasil musyawarah. Mungkin itu, Bu, yang paling efektif, Bu, menurut saya. Terus tantangannya apa, Pak? Selama ini, tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus D5 etika? Jadi tantangannya mungkin kadang ada beberapa pihak yang punya kepentingan berbeda ya, Bu. Nah, punya kepentingan berbeda, punya prinsip yang berbeda. Nah, dengan kan ini setiap orang itu pasti punya pemikiran berbeda-beda. Nah, itu salah satu tantangannya itu dari individu, baik dari guru, baik dari orang tua, itu kadang ada kepentingan dan yang berbeda, prinsip yang berbeda. Selanjutnya juga selain prinsip dan kepentingan yang berbeda-beda juga keterbatasan informasi ya, Bu. Keterbatasan informasi, kadang yang informasi yang kita terima itu tidak selamanya benar. Kan sekarang kadang ada berita hoak ya, Bu. Berita hoak. Nah, tidak selamanya benar. Nah, kita melihat dulu kebenaran informasi yang kita terima. Khususnya informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadikan kita merasa dilema itu ya, Bu. Nah, itu tantangannya: 1, perbedaan kepentingan; 2, perbedaan prinsip; 3, keterbatasan informasi, dan juga pendapat yang berbeda-beda. Kadang dalam musyawarah itu kadang orang punya pendapat masing-masing ya. Pendapat yang berbeda-beda itu kadang kayak gitu ya. Terus juga setelah itu kan kadang ada yang terpancing emosi, kadang gimana. Nah, itulah, Bu, mungkin tantangannya. Ya, saya ulangi tantangannya. Itu 1, adanya kepentingan yang berbeda, prinsip yang berbeda, informasi yang terbatas.
pendapat yang berbeda-beda juga kita bagaimana kita mengelola emosi yang ada dalam diri kita itu. Ya, sangat menarik ya Pak dari tadi kita wawancara. Baiklah, ada pertanyaan selanjutnya Bapak, yaitu di sini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya. Kalau langsung begitu kita menerima permasalahan dan langsung diselesaikan di tempat, mungkin akan ada pihak yang tersinggung, Bu. Nah, ya kita juga dalam penyelesaian permasalahan, kalau permasalahan yang sampai menyangkut dilema etika itu kan permasalahan yang berat, Bu. Jadi kita tidak akan bisa langsung diselesaikan begitu juga ya. Ya kita juga harus yang langkah pertama kan identifikasi permasalahan itu. Nah, jadi kita harus melakukan penjadwalan khusus untuk mengambil keputusan, apalagi kalau kita tempuh juga melalui jalur musyawarah juga, itu akan ada jadwal-jadwal tertentu dalam mengambil keputusan ya Bu. Nah kalau itu tadi kalau diselesaikan secara langsung pasti akan ada konflik, akan ada pihak yang terlibat. Nah seperti itu. Iya. Jadi dalam penyelesaian kasus D5 etika tidak langsung terselesaikan gitu Pak. Iya betul. Ya, itu jadwal tertentu setelah ada identifikasi. Nah, kita harus merencanakan penjadwalan, khususnya merencanakan sebelum kita ambil keputusan ya, sampai pada jadwal pengambilan keputusan itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak dan juga pihak-pihak tentunya pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap pemerhati satuan pendidikan kita. Iya. Baiklah Pak, selanjutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika begitu Pak? Pihak yang membantu ya, yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan selama ini dalam menangani kasus-kasus D5 etika. Sudah pasti ya Bu, dalam menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sudah pasti ada beberapa pihak yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama yang mungkin tim yang solid ya Bu. Tim yang solid itu tim yang kompak, mungkin bisa terdiri dari guru dan kepala sekolah ya. Jadi karena ini suatu lembaga, kita tidak bisa memutuskan secara sendiri walaupun keputusan akhir ada di kepala sekolah ya. Tentu kita harus bermusyawarah dulu dengan orang tua dan guru-guru. Itu kita bentuk tim yang solid. Yang kedua, mungkin kita juga perlu arahan dari atasan kita ya Bu, seperti pengawas bina, terus korwil. Nah, kita juga perlu menyampaikan permasalahan kepada mereka agar kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan solusi dari mereka terhadap keputusan yang akan kita ambil. Seperti itu Bu. Gitu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya, dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika selama Bapak menjadi kepala sekolah? Iya, ya ini kembali berdasarkan pengalaman juga ya Bu, berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi ya. Jadi pembelajaran yang didapat berdasarkan pengalaman ketika saya melakukan pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, berdasarkan pengalaman mungkin salah satu pelajaran yang saya bisa ambil yang pertama, pentingnya kita mendengarkan orang lain ya. Pentingnya mendengarkan. Nah, dari mendengarkan orang lain kita akan mendapatkan saran-saran yang baik. Nah, kita bisa memfilter pendapat-pendapat orang kita filter, tapi dengan cara kita mendengarkan secara sesama. Jangan hanya mendengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya Bu. Nah, itu. Selanjutnya mungkin setelah pentingnya kita mendengarkan agar mendapat dan menerima solusi terbaik, yang selanjutnya itu keterbukaan ya Bu. Mungkin pelajaran yang bisa saya ambil dalam mengambil keputusan, yang pertama itu pentingnya mendengarkan saran dan pendapat dari orang-orang yang perhatian sama kita ya, yang perhatikan sama kita dengarkan baik-baik sarannya, dengarkan baik-baik masukannya. Nah, setelah kita mendengarkan dengan baik, kita bisa memfilter, menyaring informasi yang baik dan menyaring solusi yang terbaik yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya juga pelajarannya itu pentingnya keterbukaan Bu. Pentingnya keterbukaan dan pentingnya beradaptasi dengan lingkungan sosial ya.
Jadi kalau kita sudah beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita kerja, insya Allah tidak akan ada pihak yang tersinggung dan diri kita juga akan diterima dengan baik dan kita juga akan menerima orang lain dengan baik. Nah, juga terbuka terhadap semua informasi yang kita terima. Kalau kita menerima lebih dulu, kita berikan kepada orang lain ya. Terbuka. Nah, selanjutnya pentingnya kolaborasi. Jadi dalam lembaga sekolah itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus bisa bekerja sama, khususnya bekerja sama dengan guru dan juga bekerja sama dengan orang tua demi kepentingan murid, demi kualitas pendidikan dan pembelajaran kita di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Baiklah, sangat menarik wawancara kita pada hari ini, walaupun tadi terkendala sinyal ya Pak, maklum. Ini resiko kalau pelaksanaan daring kegiatan, itu resiko utamanya. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan kepada saya. Wawancara pada kali ini sangat menarik sekali dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Linggarsari 2 pada khususnya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Semoga wawancara kita pada kali ini membawa manfaat yang baik khususnya bagi saya dan untuk teman-teman yang mungkin nanti melihat video wawancara kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap sudut negeri ini ada sinar terang yang tak pernah redup. Guru penggerak menggerakkan, mendidik dengan hati tanpa henti. Dengan